Halo warganet, perkenalkan saya Samuel, host yang akan menemani kamu sampai cakap digital. Di era pandemi ini, kita semakin akrab dengan ruang digital. Kita nggak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan untuk membayar tagihan dan berbelanja loh warganet. Memangnya apa sih ruang digital itu? Pastinya pertanyaan ini muncul di pikiran warganet kan? Nah, menurut Dirjen Aplikasi Informatika, ruang digital adalah ruangan yang tidak terpisahkan dan tidak terbatas antara satu negara dengan negara lainnya. Luas ruang digital itu nggak cuma dipengaruhi sama perkembangan teknologi aja, tapi juga didukung dengan penyebaran akses internet ya warganet. Tahukah kamu, menurut Hootsuite dan We Are Social, 59% penduduk dunia udah mendapatkan akses internet? Terus, faktanya, ada sekitar 64% atau 175,4 juta warga negara Indonesia yang sudah terkoneksi dengan internet loh. Ruang digital luas banget kan? Tapi sayangnya, seiring perkembangan ruang digital, tingkat kejahatan digital juga makin meningkat nih. Makanya, penting banget untuk menguasai keahlian yang dinamakan literasi digital. Literasi digital nggak cuma soal kemampuan kita untuk menggunakan teknologi atau internet aja. Tapi juga harus ada tanggung jawab yang harus dilakukan ya. Apa aja tuh komponen literasi digital? Cus, langsung bahas aja. Dari 8 komponen dari literasi digital, yaitu 1. Kemampuan fungsional. Komponen yang pertama berhubungan sama keakraban dan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi nih warganet. 2. Kreativitas. Komponen kreativitas pasti ada hubungannya sama cara kita berpikir dan membuat ide. Tapi tentunya pakai teknologi digital ya. 3. Kolaborasi. Komponen yang ketiga mendorong kita untuk ikut dalam proses berdiskusi. Nah, ini dilakukan untuk menciptakan cara berpikir yang lebih beragam nih warganet. 4. Komunikasi. Kalau komponen yang ini tergantung dengan kemampuan kita dalam membagikan pemikiran. Mudahkan penerapan komponen komunikasi? Tapi, kita juga harus bisa memahami target audiens agar konten yang diciptakan lebih gampang dipahami. 5. Kemampuan untuk mencari dan memilah informasi. Seperti yang udah dibilang tadi, tingkat kejahatan digital terus meningkat. Makanya, kita harus lebih hati-hati ya warganet. 6. Kemampuan berpikir kritis dan mengevaluasi. Komponen yang keenam ini menekankan agar warganet tidak menerima informasi secara pasif aja, tapi juga harus bisa menganalisis dan berpikir secara kritis. 7. Pemahaman sosial dan budaya. Saat menggunakan internet, kita harusnya udah punya pemahaman tentang sosial dan budaya, terutama bagi warga negara Indonesia yang sangat beragam dan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 8. Keamanan digital. Komponen yang terakhir ini berguna untuk memastikan kalau penggunaan layanan digital, baik online ataupun offline, bisa dilakukan dengan aman dan nyaman loh. Nah, jadi itu dia ke-8 komponen dari literasi digital ya warganet. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kamu pastinya sudah lebih paham mengenai apa itu ruang dan literasi digital bukan? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Jangan lupa diterapkan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!